Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil kerja kami dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang berjudul fotosintesis. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yaitu Tania Putri Nuryasinta, Ellen Ayubawani, Hulwatun Nabila, Hanifah Al-Afiyah, Alvelin Bunga, dan Sirul Maila. Mulai dari fotosintesis. Fotosintesis terjadi pada sel-sel tumbuhan yang memiliki kloroplas. Fotosintesis membutuhkan cahaya matahari dan CO2. Kita akan menghasilkan produk berupa oksigen dan glukosa C6H12. Tumbuhan bersifat autotrof. Autotrof artinya dapat mensintesis makanan langsung dari senyawa anorganik. Tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya. Energi untuk menjalankan proses ini berasal dari fotosintesis. Berikut ini adalah persamaan reaksi fotosintesis yang menghasilkan glukosa. 6H2O ditambah 6CO2 ditambah cahaya menjadi C6H12O6 atau glukosa ditambah 6O2. Glukosa dapat digunakan untuk membentuk senyawa organik lain seperti selulosa dan dapat pula digunakan sebagai bahan bakar. Proses ini berlangsung melalui respirasi seluler yang terjadi baik pada hewan maupun tumbuhan. Secara umum, reaksi yang terjadi pada respirasi seluler berkebalikan dengan persamaan di atas. Pada respirasi, gula atau glukosa dan senyawa lain akan bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi kimia. Seperti pada gambar di atas, fotosintesis ini berlangsung dalam dua tahapan, yaitu reaksi terang dan gelap. Reaksi terang adalah reaksi yang membutuhkan cahaya sebagai sumber energi, sehingga reaksi ini hanya berlangsung di siang hari. Dan reaksi gelap adalah yang tidak membutuhkan cahaya sebagai sumber energi, karena sumber energinya berupa energi kimia. Selanjutnya, persamaan kimia fotosintesis. 6CO2 plus 6H2O plus energi atau cahaya menjadi C6H12O6 plus 6O2. CO2 atau karbon dioksida adalah bahan baku utama. H2O atau air juga dibutuhkan sebagai bahan baku. Energi atau cahaya diperlukan sebagai sumber energi untuk reaksi. C6H12O6 atau glukosa merupakan produk utama fotosintesis, dan O2 atau oksigen dihasilkan sebagai produk samping. Selanjutnya, yang berperan pada fotosintesis. 1. Kloroplas. Organel sel tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan, mengandung klorofil dan enzim-enzim yang diperlukan untuk fotosintesis. 2. Klorofil. Pigmen hijau yang terdapat di dalam kloroplas, menyerap energi cahaya yang diperlukan untuk fotosintesis. 3. Karbon dioksida atau CO2 merupakan bahan baku utama fotosintesis, diambil dari udara melalui stomata daun. 4. Air atau H2O merupakan bahan baku lain yang diperlukan untuk fotosintesis, diambil dari tanah melalui akar. 5. Enzim. Katalisator yang mempercepat reaksi-reaksi dalam fotosintesis. Contohnya, rubisco, enzim yang berperan dalam reaksi gelap. 6. Energi cahaya. Energi dari cahaya matahari yang diserap oleh klorofil diperlukan untuk menggerakkan reaksi-reaksi fotosintesis. 7. Fotosistem 1 dan 2. Kompleks protein dan pigmen yang mencerap cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. 8. Pirufat dan ATP dihasilkan selama reaksi terang dan digunakan dalam reaksi gelap. Tahapan fotosintesis. Reaksi terang mempunyai ciri khas membutuhkan cahaya untuk menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH2 yang akan digunakan pada reaksi gelap. Kemudian, warna cahaya yang efektif diserap adalah warna biru dan merah. Reaksi terang ini terjadi di membran tilakoid yang di dalamnya terdapat fotosistem. Fotosistem tersusun dari pigmen warna seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Fotosistem yang terlibat pada reaksi terang ada dua macam, yaitu fotosistem 1 yang mengandung klorofil A yang menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nm, dan fotosistem 2 mengandung klorofil A dan mampu menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nm. Ada dua macam aliran elektron atau fotofosforilasi pada reaksi terang, yaitu fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non-siklik. Fotofosforilasi siklik memiliki ciri khas di mana elektron yang dilepaskan oleh fotosistem 1 pada akhirnya akan kembali lagi pada fotosistem 1. Pada fosforilasi siklik hanya menggunakan satu sistem, yaitu fotosistem 1.
Ketika fotosistem 1 menerima cahaya, maka elektron akan tereksitasi dan diterima oleh akseptor primer. Kemudian dilanjut ke kompleks sitrokrom, lalu plastosianin, dan akhirnya kembali lagi ke fotosistem 1. Fotofosforilasi non-siklik dimulai ketika fotosistem 2 menyerap cahaya di mana energi tersebut ditangkap oleh klorofil untuk memecahkan molekul air, atau fotolisis di mana H2O akan dipecah menjadi 2H+, kemudian 2 elektron dan juga setengah oksigen. Elektron yang dilepas dari proses fotolisis akan diteruskan menuju akseptor elektron, yaitu akseptor primer. Kemudian elektron akan ditangkap oleh NADP+, lalu ion H+, hasil dari fotolisis akan berikatan dengan NADP+, membentuk NADPH. Fotofosforilasi non-siklik akan menghasilkan ATP, NADPH2, dan O2. O2 ini akan dilepas keluar sel. Reaksi gelap tidak bergantung energi cahaya tetapi bergantung pada energi kimia hasil reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH2. Reaksi gelap terjadi di stroma dan hasil akhir reaksi gelap adalah glukosa. Ada 3 tahap pada reaksi gelap ini, yaitu fiksasi CO2, reduksi, dan regenerasi. Selanjutnya, membran dan organel fotosintesis. Protein yang mengumpulkan cahaya untuk fotosintesis dilengkapi dengan membran sel. Cara yang paling sederhana terdapat pada bakteri, yang mana protein-protein ini tersimpan dalam membran plasma. Akan tetapi, membran ini dapat terlipat dengan rapat menjadi lembaran silinder yang disebut tilakoid, atau terkumpul menjadi vesikel yang disebut membran intrasitoplasma. Struktur ini dapat mengisi sebagian besar bagian dalam sel, menjadikan membran itu memiliki area permukaan yang luas, dan dengan demikian, produksi tanaman C3 seperti kapas di daerah tropis relatif rendah dibanding tanaman C4, karena beberapa faktor pembatas seperti radiasi dan suhu tinggi, sehingga laju fotorespirasi berlangsung lebih cepat. Kompetisi CO2 dan O2 dalam memanfaatkan UDP, Rubisco kurang aktif mendukung kadar CO2 internal berubah, dan ketersediaan air terbatas. Salah satu kendala utama dalam reduksi CO2 ke karbohidrat pada tahap akhir fotosintesis adalah kadar CO2 internal yang berperan sebagai pengaruh Rubisco. Hal ini disebabkan karena Rubisco memiliki daya aktivitas rendah terhadap CO2, maka tanaman khususnya yang tergolong C3 membutuhkan jumlah Rubisco lebih banyak. Aktivitas Rubisco juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air, kadar nitrogen, Mg, pH, dan kadar RUDP. Karena peran Rubisco yang sangat penting, sehingga dilakukan studi untuk memperoleh informasi mengenai perilaku Rubisco dan perannya terhadap aspek-aspek fisiologi lainnya, meningkatkan jumlah cahaya yang dapat diserap oleh bakteri. Masih dengan perbedaan C3, C4, dan CAM dapat kita lihat pada gambar tersebut. Perbedaan pertama pada kondisi lingkungan. C3 memiliki lingkungan yang sejuk dan basah, C4 panas dan kering, dan CAM sangat panas dan kering. Perbedaan kedua adalah penyebab CO2 pertama kali. C3, PEP dengan dikatalisis enzim PEP karboksilase. C4, RUBP dengan dikatalisis enzim Rubisco. Dan yang terakhir CAM, PEP dengan dikatalisis enzim PEP karboksilase. Perbedaan ketiga, senyawa stabil yang pertama terbentuk. Pada tanaman C3, PGA atau asam fosfogliserat. Sedangkan pada tanaman C4 dan CAM, aksam oksaloasetat. Kemudian perbedaan keempat yaitu tempat dan waktu. Pada tanaman C3, fiksasi CO2 dan siklus Kelvin di mesofil dengan waktu fiksasi CO2 malam hari, siklus Kelvin siang hari. Pada tanaman C4, fiksasi CO2 di mesofil dan siklus Kelvin di sel-sel daun pembuluh dan waktunya siang hari. Dan yang terakhir pada tanaman CAM, fiksasi CO2 dan siklus Kelvin di mesofil dengan waktu siang hari. Contoh dari tanaman C3 adalah padi gandum kedelai, sedangkan pada tanaman C4 sorghum jagung, dan tanaman CAM adalah nanas, kaktus, dan tebu. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan autotrof mengubah zat anorganik yaitu karbon dioksida dan air menjadi zat organik berupa glukosa dan oksigen dengan bantuan cahaya matahari. Proses ini berlangsung dalam 2 tahap, yaitu reaksi terang yang memerlukan cahaya dan reaksi gelap yang memanfaatkan energi kimia dari reaksi terang. Organel utama yang terlibat dalam fotosintesis adalah kloroplas, yang mengandung klorofil untuk menyerap cahaya. Fotosintesis menghasilkan glukosa sebagai sumber energi bagi tumbuhan dan oksigen sebagai produk samping yang penting bagi kehidupan untuk makhluk hidup lainnya.
Proses fotosintesis dapat dibagi berdasarkan tipe tumbuhan menjadi 3, yaitu tanaman C3, C4, CAM. Masing-masing memiliki mekanisme yang berbeda dalam mengikat karbon dioksida dan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Enzim Rubisco memainkan peran penting dalam katalisis reaksi penambahan CO2 selama fotosintesis. Dalam efisiensinya dalam dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti konsentrasi CO2, O2, dan pH. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.